Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bastian dengan NIM 200252, prodi PJKR R1 semester 4. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video guna memenuhi salah satu syarat tugas UAS dari mata kuliah Kewirausahaan Olahraga. Baik, saya akan membahas tugas ini, membuat video dengan bermateri tentang usaha membuka toko perlengkapan olahraga. Jadi, di zaman sekarang itu dengan meningkatnya olahraga di Indonesia merupakan peluang untuk memulai buka usaha toko olahraga. Gaya hidup saat yang mulai berkembang di kalangan masyarakat membuat banyak orang gemar berolahraga. Keadaan tersebut merupakan peluang besar untuk memulai usaha membuka toko perlengkapan olahraga. Jadi peluang usaha jual alat olahraga bisa dikatakan cukup besar dan juga bagus itu peluangnya ya. Dengan bisa membuka toko perlengkapan yang lengkap atau toko perlengkapan untuk olahraga tertentu. Oleh karena itu, kita harus bisa mengetahui sarana konsumen dan juga toko terlebih dahulu. Banyak orang yang cenderung lebih ketika ada acara kegiatan olahraga tertentu. Sebagai pemilik bisnis toko peralatan olahraga, kita harus bisa mengetahui ataupun mengikuti tren yang ada saat ini untuk menyediakan perlengkapan olahraga yang lengkap dan terbaru. Dan adapun cara untuk memulai usaha toko perlengkapan olahraga itu, yang pertama kita harus mempelajari terlebih dahulu mempelajari pasar dan lingkungan terlebih dahulu. Apakah mungkin untuk membuka toko perlengkapan olahraga di daerah tersebut? Maksudnya, jika sudah menemukan target yang kita sesuai, maka kita bisa mencari lokasi toko yang strategis. Jika kita juga harus bisa menemukan supplier pelengkap, maksudnya kita juga harus mempunyai supplier yang pelengkap gitu, yang terpercaya dan sehingga harganya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk menemukan supplier terpercaya, kita juga bisa mencoba mencari tahu ke toko perlengkapan olahraga seperti di agennya ataupun yang telah ada, atau mencari informasi yang ada di internet. Misal bisa kita browsing melalui internet, juga kita di situ mencari pelanggan ataupun agennya. Itu buat kita ya berbuka toko olahraga, peralatan olahraga. Dan olahraga ini merupakan salah satu hobi banyak orang gitu ya. Sehingga kita tidak mungkin tidak memiliki konsumen. Jadi otomatis kita pasti ada aja konsumen yang untuk membeli alat olahraga kepada toko kami. Namun hadirnya toko perlengkapan olahraga yang sudah ada mengharuskan kita untuk bisa bersaing dengan cara promosi yang ada dan unik. Misalnya kita membuka toko yang barang baru, kita melakukan harga diskon, promo untuk pelanggan yang baru gitu, biar pelanggan yang udah beli kita biar kembali lagi ke kita. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi dan memberikan diskon menarik di awal usaha. Selain kita langsung ke tokonya membuka harga promo diskon, kita juga bisa melakukan di sosial media ataupun entah kita lewati dengan Shopee ataupun di sosial media yang tertentu. Gitu. Selanjutnya beberapa poin buat awal membuka usaha toko olahraga sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan modal awal untuk memulai usaha toko alat olahraga. Jadi kita akan membuka toko itu memerlukan awalnya itu modal awal ya. Jadi modal adalah hal yang paling penting utama dibutuhkan untuk mengawal usaha di berbagai bidang, termasuk salah satunya membuka toko olahraga. Anggaran yang nanti kita dikeluarkan sebagai modal awal toko olahraga sebenarnya tergantung pada beberapa hal, seperti jenis produk yang diunggulkan dalam produk. Maksudnya
seperti jenis produk yang diunggulkan dalam toko. Yang kedua, yaitu pilih jenis atau ragam produk toko olahraganya. Jika kita sudah menyiapkan sejumlah dana sebagai modal awal, maka selanjutnya tentukan jenis produk yang akan kita perjualbelikan. Ada berbagai macam produk peralatan olahraga. Karena banyaknya jenis, misalnya saja perlengkapan olahraga seperti kayak ada renang, badminton, tenis, futsal, fitness, sepak bola, dan sebagainya. Pilihlah salah satu saja atau beberapa bidang tersebut agar kita bisa lebih fokus memaksimalkan bisnis dengan menekankan biaya modal serta meminimalisir bisnis dengan menekankan biaya modal serta tidak meminimalisirkan kerugian jika barang mulai tidak laku. Selanjutnya, jika satu produk telah berjalan maksimal dan keuntungan yang dihasilkan lebih banyak dari perkiraan, kita pun bisa mengembangkan bisnis toko olahraga dengan menambahkan produk yang lain, sehingga nantinya usaha kita akan semakin maju serta memiliki ketersediaan produk yang makin lengkap. Nah, yang selanjutnya yaitu tentukan lokasi toko kita yang strategis untuk membuka toko usaha olahraga. Nah, hal yang paling penting juga ini yang menjadi faktor agar toko olahraga ramai dikunjungi pembeli adalah letak toko kita yang kita tentukan. Jika kita membangun toko olahraga di sekitar pemukiman yang cenderung masih dengan suasana pedesaan, tentu tidak akan laku. Dan cobalah bangun atau sewa toko di tempat pertokoan yang pusat pembelanjaan di kota besar. Misalnya seperti kayak di dekat stadion ataupun di dekat gor, misal kayak gitu, perlengkapan olahraga. Tentu di situ banyak yang olahraga, melakukan aktivitas kegiatan berolahraga, otomatis si pengunjung itu berminat untuk datang ke toko kita. Misal kalau kita stadion, kita alangkah menjualnya seperti baju pertandingan, terus shawl, topi, dan segala macam gitu. Sedangkan kalau di gor kita menyiapkan seperti sama. Kalau kita di gor itunya badminton, kita menyediakan alat badmintonnya seperti raket, koknya, segala macam gitu. Jadi otomatis kalau kita membuka toko di dekat gor ataupun stadion, otomatis kita akan mendapatkan pelanggan. Jika kita menginginkan biaya murah dengan membangun di atas lahan sendiri dengan tabungan mandiri. Jadi kita juga boleh membangun lahan sendiri di tokonya sendiri dengan pakai modal dengan tabungan kita mandiri. Maka kita bisa memilih lokasi paling strategis di dekat area pusat kebugaran, ya seperti yang saya tadi jelaskan, di stadion ataupun di gor, atau berdekatan dengan tempat olahraga yang lainnya yang disesuaikan dengan jenis produk peralatan olahraga yang kita jual. Jadi selanjutnya kita juga harus memiliki strategis bisnis yang cukup cerdik agar usaha toko olahraga yang kita kembangkan semakin maju. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, memberikan komplain jika toko melakukan kesalahan terhadap pelanggan. Yang kedua, menerima atau memberikan kualitas pelayanan pelanggan yang baik, sopan, dan santun. Selanjutnya, mempromosikan menggunakan media secara online atau memperluas jaringan pemasaran. Selanjutnya, membangun toko-toko online di sosial media agar pelanggan yang didapatkan berasal dari berbagai wilayah yang berada secara luas dalam jumlah yang banyak. Yang selanjutnya, ikuti beberapa komunitas perusahaan yang secara khusus mengikuti bidang penjualan peralatan olahraga. Seperti kita mengikuti agen-agen yang di luar sana, kita harus mengikuti komunitas pengusaha kayak gitu biar toko kita semakin maju ke depannya. Jadi terus selanjutnya, jalin kerjasama dan relasi bisnis yang memungkinkan kita mendapatkan berbagai manfaat dan keuntungan, seperti menemukan supplier terpercaya yang menjual produk dengan harga yang murah namun berkualitas, seperti gitu. Menemukan pihak yang tepat sebagai agen untuk melakukan pemasaran produk kita, serta menemukan rekan kerja terpercaya yang memberikan kepada kita sebagai kiat dan strategi untuk sukses. Yang selanjutnya, pahami berbagai informasi yang bisa kita jadikan
contoh atau referensi saat hendak menjalankan sebuah usaha membuka toko olahraga. Yang selanjutnya, datangi ahlinya atau ikuti langkah beberapa tokoh sukses yang telah berhasil memajukan bidang usaha toko peralatan olahraga sebagai pendorong dan motivasi kita. Selanjutnya, yang terakhir, pahami dan kuasai sebagai teknik dan strategi untuk melakukan promosi di dunia online yang sangat efektif. Nah, jadi pembahasan yang kita sudah paparkan yang sebelumnya, kita akan menyimpulkan bagaimana kita untuk membuka toko peralatan olahraga. Dari hasil analisis beberapa faktor, usaha toko peralatan olahraga ini akan mampu memberikan hasil yang sangat baik